السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Kaum muslimin yang saya hormati, kemarin sudah dibahas Ghazwat di Qarad, perang yang dijuluki dengan perang di Qarad. Penyebabnya adalah datangnya rombongan berkuda dari Bani Ghatafan kemudian menyerang dan menculik atau merampas unta-unta Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan dikatakan liqah. Liqah itu unta yang hamil, yang bunting, yang banyak susunya. Dan dibunuh pula bersamanya seorang dari Bani Ghifar yang yuqal, dikatakan bahwa itu adalah anaknya Abu Dzar Al-Ghifari. Sedangkan wanitanya diculik bersama mereka, dinaikkan ke unta-unta yang bunting tadi, dibawa oleh mereka. Namun alhamdulillah diketahui oleh Salamah ibn al-Aqwa radhiyallahu taala anhu, sehingga beliau menjerit dengan suara yang keras memberitahu kaum muslimin dan kemudian berupaya untuk mengganggu mereka, memanah mereka, mengejar mereka, memanah mereka. Kalau mereka berpaling, dia lari. Ketika mereka mau berjalan lagi, dipanah lagi, sehingga memperhambat mereka dan mengganggu mereka sampai datangnya kaum muslimin. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kemenangan bagi kaum muslimin dan dapat diambil kembali unta-untanya dan diselamatkan wanita istrinya Ibnu Abi Dzar Al-Ghifari, dan juga mereka sebagian terbunuh, sebagian lari. Ketika Salamah ibn al-Aqwa menawarkan untuk mengejarnya, kata Nabi, mereka sekarang yugbaquna fi Bani Quraidah, fi Bani Ghatafan. Mereka sekarang sudah minum susu di grupnya Bani Ghatafan. Nah, yang berikutnya, tidak berapa lama Rasulullah SAW tinggal di Madinah, yaitu di bulan Jumadil Akhirah dan bulan Rajab, sisa bulan Jumadil Akhirah dan bulan Rajab. Thumma ghaza Bani Mustaliq. Kemudian terjadi lagi peperangan. Rasulullah SAW berangkat dengan pasukannya memerangi Bani Mustaliq dari suku Bani Khuza'ah. Di bulan Sya'ban sanata sittin, di bulan Sya'ban pada tahun ke-6. Sampai beritanya kepada Rasulullah SAW, anna Bani Mustaliq yajma'una lahu. Kalau tadi kemarin dibahas
tentang mereka Bani Ghatafan itu mengganggu dan merampas, menculik, membunuh. Kalau di sini berita bahwa Bani Mustalik mengumpulkan pasukan untuk menyerang kaum muslimin. Qaiduhum, pimpinannya adalah Al-Harits ibn Abi Dirar. Harits ibn Abi Dirar. Sedangkan yang kedua Abu Juwairiyah. Abu Juwairiyah bintil Harits, bapaknya Juwairiyah. Juwairiyah bintil Harits radhiyallahu taala anha adalah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tawanan, budak yang dimerdekakan karena masuk Islam, kemudian dinikahi. Ini Juwairiyah. Sedangkan yang memimpin pasukan tersebut Bani Mustalik, Harits dan bapaknya Juwairiyah. Falamma sami'a Rasulullah sallallahu bihim, ketika Rasulullah SAW mendengar keadaan mereka, kharaja ilaihim, Nabi keluar menemui mereka. Hatta laqiyahum ala ma'in, hingga bertemu pasukan mereka di satu sumber air yang dijuluki dengan nama Al-Muraisi', sehingga kadang-kadang dijuluki juga dengan perang Muraisi'. Min nahiyati Qadid ila Sahil, di daerah sebelahnya daerah Qadid sampai ke arah pantai. Sahil, pantai. Fatazahafan nasu waqtatalu, maka manusia mulai merayap, masing-masing pasukan mendekat. Kalimat tazahafa, zahaf, itu khusus jalannya pasukan. Pasukan perang kalau berjalan perlahan-lahan itu disebut dengan zahaf. Idza laqitumul ladzina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar. Dalam surat Al-Anfal Allah katakan, kalau kalian menemui pasukan musuh zahfan, yakni dalam keadaan merayap mendekat kepada kalian, fala tuwalluhumul adbar, maka jangan kalian berpaling. Maka di sini dikatakan tazahafa karena saling. Pasukan yang ini juga merayap, pasukan yang ini juga merayap, maka dikatakan tazahafa dengan wazan tafa'ala. Waqtatalu, dan terjadilah peperangan antara dua pasukan tersebut. Fahazamallahu Banil Mustalik, dan Allah Subhanahu wa taala mengalahkan Banil Mustalik. Wa qutila man qutila minhum, maka terbunuhlah dari Banil Mustalik orang-orang yang terbunuh. Wa naffala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abna'ahum wa nisa'ahum wa amwalahum, maka Nabi pun alaihi wassalam berhasil merampas pampasan perang mereka dan juga menawan tawanan-tawanan mereka, yaitu anak-anak mereka, wanita-wanita mereka dan harta mereka. Fa'afa'ahum alaih. Kalimat nafala artinya mengambil sebagai naflun. Naflun adalah pampasan perang. Bentuk jamaknya anfal. Yas'alunaka 'anil anfal. Qulil anfalu lillahi war rasul. Mereka bertanya tentang anfal. Katakan anfal lillahi wal rasul. Itu adalah pampasan perang. Wa qad usiba rajulun minal muslimina min Bani Ka'ab ibn Auf, dan pada kejadian perang tersebut qaddarallahu wa ma syaa fa'al, terjadi apa yang Allah takdirkan dengan tidak disengaja oleh seorang sahabat, terbunuh seorang muslim dari Bani Ka'ab ibn Auf oleh temannya sendiri. Yuqalu lahu Hisham ibn Subabah. Orang itu dinamakan atau dipanggil dengan nama Hisham ibn Subabah dari Bani Ka'ab ibn Auf. Asabahu rajulun minal ansar. Terbunuh oleh seorang dari kalangan Ansar. Min ruhti Ubadah ibn Samit. yakni oleh seorang dari kalangan Ansar dari sukunya atau dari rombongannya Ubadah ibn Samit. Wa huwa yara annahu minal adui. Beliau mengiranya kalau sahabat ini dari musuh. Faqatalahu khata'an, maka dibunuh dengan salah, dibunuh dengan keliru. Maka pembunuhan dengan keliru dibayar diatnya, tidak diqisas, tetapi dibayar diat. Fa baina Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ala dzalikal ma waradat waridatun nas. Ketika Rasulullah SAW singgah di mata air tersebut, mata air Muraisiyah, waradat waridatun nas, maka berdatanganlah orang-orang yang ingin mengambil air. Waradat waridatun nas,
Waradat itu khusus datang menuju tempat air untuk mengambil air. Wa ma Umar bin Khattab ajirun lahu min Bani Ghifar yuqalu lahu Jahjah ibn Mas'ud. Sedangkan bersama Umar ibn Khattab ada ajirun lahu, ada seorang yang dalam perlindungan beliau radhiyallahu anhu dari suku Bani Ghifar yang dipanggil dengan julukan nama Jahjah ibn Mas'ud. Yaqudu farasahu, dalam keadaan menuntun kudanya. Fazdahama Jahjah wa Sinan ibn Wabr al-Juhani alal ma. Maka berdesak-desakanlah mereka untuk mengambil air. Jahjah dan Sinan ibn Wabr al-Juhani terhadap air tersebut. Ternyata ketika berebut berdesakan tersebut, faqatala, terjadilah pertikaian sampai saling bunuh. Fasarraha al-Juhani, maka berkatalah al-Juhani tadi, Sinan ibn Wabr al-Juhani, ya ma'syarul ansar, wahai orang-orang ansar, kata Sinan ibn Wabr al-Juhani. Sedangkan Jahjah sarraha, juga menjerit dengan suara keras, ya ma'syarul muhajirin. Yang satu memanggil muhajirin, yang satu memanggil ansar. Faghadiba Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Wa indahu rahtun min qawmihi fihim Zaid ibn Arqam wa ghulam hadath. Faqala aw qad fa'aluha qad nafaruna wa katharuna fi biladina wallahi ma a'udduna wa jalabib Quraisy. Jalabib Quraisy disebutkan sini adalah julukan karena musyrikun yulaqibuna bihi man aslama minal muhajirin. Orang yang masuk Islam dari kalangan muhajirin dijuluki dengan jalabib Quraisy oleh mereka. Illa kama qala al-awwal sammin kalbak ya'kulak. Kejadiannya pertikaian. Sehingga masing-masing sudah siap dengan pedangnya, berhunus. Pertikaian dua orang. Yang satu ajir, malah ajir itu adalah seorang pendatang yang dilindungi oleh Umar bin Khattab. Bukan dari Quraisy tapi dari Bani Ghifar. Tetapi yang dipanggil wahai muhajirin. Sedangkan Al-Juhani memanggil wahai ansar. Terdengar oleh seorang munafik Abdullah bin Ubay bin Salul. Mulai ucapannya. Ucapan-ucapan yang jelek keluar dari mulutnya. Apa kata Abdullah bin Ubay bin Salul? Awaqad fa'aluha? Apakah mereka sudah mulai melakukannya? Qad nafaruna wa katharuna fi biladina. Mereka sudah menjadikan kita repot dengan berperang. Mereka sudah membuat kita jadi banyak di sini. Wallahi ma'udduna wa jalabib Quraisy. Sungguh kami tidak menganggap, atau saya tidak menganggap kami dengan jalabib Quraisy itu kecuali seperti pepatah yang berkata, Sammin kalbak ya'kulak. Sammin kalbak ya'kulak. Silahkan kamu gemukkan anjingmu, niscaya dia akan memakan kamu. Apa maksudnya? Ya, ini ucapan yang sini terhadap kaum muhajirin. Bahwa muhajirin datang ke sini ini membuat kita jadi banyak. Sehingga makanan jadi sedikit. Juga dengan datangnya mereka kepada kita, bikin kita repot. Perang lagi. Nafaruna artinya yanfir, dipaksa untuk berangkat perang. Gara-gara muhajirin. Sekarang mereka sudah mulai melakukan apa yang mereka lakukan. Ya, ini mulai kurang ajar kepada penduduk asli. Wallah, mereka adalah provokator ulung. Mereka ingin mengadu domba antara muhajirin dan ansar. Sehingga pertikaian antara dua orang dibikin besar, seakan-akan pertikaian antara muhajirin dan ansar. Dan kemudian seakan-akan dia mewakili ansar mengucapkan dengan kalimat-kalimat seperti itu. Mereka ini pendatang, datang ke sini memperbanyak jumlah kita, mengurangi jatah makanan kita, membuat kita repot, perang lagi. Sekarang mereka mau kurang ajar kepada kita, penduduk asli. Dan isu yang paling mudah untuk mengadu domba di setiap tempat
adalah isu pendatang dan penduduk asli. Ya Pak ya. Kasus perang suku di Indonesia, di mana saja mesti pendatang dan penduduk asli. Mereka tuh pendatang, datang ke sini cari makan, tapi begitu dan begitu diisukan itu ramai. Isu yang paling laku di pasaran, isu penduduk asli dan pendatang. Ini dicetuskan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul sang munafik. Kata Abdullah bin Salul atau Abdullah bin Ubay bin Salul bahwa mereka itu dengan kita kama qalal awal, seperti dikatakan oleh orang-orang terdahulu, sammin kalbaka ya'kulak. Silakan gemukkan anjingmu, niscaya anjingmu akan memakan kamu. Ama wallahi la in raja'na ilal madinati la yukhrijanna al-a'azzu minha al-adhal. Sungguh demi Allah, nanti kalau kita pulang ke Madinah, lihat, orang-orang mulia akan mengusir orang-orang hina. Kemudian dia menghadap kepada orang-orang yang hadir di situ dari kaumnya, kemudian berkata pada mereka, "Hadza ma fa'altu bi anfusikum." Ini gara-gara kalian sendiri. Demikian kata Abdullah bin Ubay bin Salul kepada orang-orang Ansar. Ini gara-gara kalian sendiri. Tsumma aqbala ala qaumihi thumma qala lahum ma hadza ma fa'altum bi anfusikum ahlaltumuhum biladatuhum. Ini gara-gara kalian sendiri, kalian halalkan negeri kalian untuk mereka. Wa qasantumuhum amwalakum, bahkan kalian membagi harta kalian dengan mereka. Ini gara-gara kalian. Ama wallahi law ansaktum anhum ma bi'aidina la tahawwalu ila ghairi darikum. Sungguh demi Allah, kalau saja kalian tahan harta-harta kalian dari mereka, ma bi'aidikum, kalian tahan apa yang ada di tangan-tangan kalian, jangan kasih mereka, la tahawwalu, niscaya mereka akan berpaling, akan lari ke tempat lain, tidak ke tempat kita. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk keluar dari mulut sang munafik isi hatinya. La yukhrij, Allah Subhanahu wa taala akan mengeluarkan adghanahum. Adghan adalah dhign. Allah Subhanahu wa taala berjanji untuk menunjukkan pada Rasulullah SAW aslinya munafikin. Dan sungguh Allah juga berjanji untuk mengeluarkan apa yang ada di hati-hati mereka. Maka dengan kejadian yang seperti ini, pertikaian dua orang tiba-tiba keluar, dahsyat sekali yang keluar dari mulutnya sang munafik ini. Bukan hanya urusan dua orang, tetapi urusan muhajirin secara keseluruhan. Ternyata dia tidak ridho, ternyata dia tidak rela, ternyata dia masih hasad, ternyata dia masih dengki, ternyata keluar semua dari mulutnya. Masya Allah. Aslinya keluar semua. Fasami'a dzalika Zaid bin Arqam famasya bihi ila Rasulillah SAW. Maka Zaid bin Arqam mendengar kalimat-kalimat yang keluar dari Abdullah bin Ubay bin Salul. Maka dibawalah dia berjalan bersama menemui Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa dzalika 'inda faraghi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min aduwwihi. Yang demikian adalah setelah selesai Rasulullah sallallahu melawan musuhnya. Fa akhbarahul khabar, dikabarkan apa yang terjadi. Wa indahu Umar bin Khattab, di sana ada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Faqala murbihi Abbad ibn Bishr falyaqtulhu. Perintahkan. Ini Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu berkata, murbihi Abbad ibn Bishr falyaqtulhu. Perintahkan Abbad ibn Bishr untuk bunuh dia. Lihat, Umar bin Khattab sudah tidak sabar. Langsung dia yang mengatakan untuk bunuh dia. Perintahkan Abbad untuk bunuh Abdullah bin Ubay bin Salul. Faqala Rasulullah SAW, fakaifa ya Umar? Bagaimana wahai Umar kalau kita bunuh dia? Idza tahaddatsa an-nas anna Muhammadan yaqtul ashabah. Niscaya manusia akan berbicara bahwa Rasulullah SAW membunuh sahabatnya sendiri. La, walakin adzin birrahim. Tidak. Jangan kerjakan. Ini jangan dibunuh dia. Tetapi adzin birrahim. Umumkan, kita pulang. Wadzalika fi sa'atin lam yakun Rasulullah sallallahu yartahil fiha. Padahal jam itu, saat itu
saat jam yang tidak pernah Rasulullah SAW berangkat di jam-jam tersebut. Kalau berangkat pergi atau berangkat pulang tidak pernah pada jam-jam tersebut. Tetapi karena kejadian yang terjadi, maka Allah menyatakan adzin birrahil, umumkan kita berangkat. Padahal fi sa'atin lam yakun Rasulullah SAW yartahil fi tilka sa'ah. Rasulullah SAW tidak pernah berangkat pada waktu yang seperti itu. Fartahalan nas, maka berangkatlah manusia. Biasanya musafir di sana itu berangkat sore hari ketika matahari sudah mulai cenderung. Terus sampai pagi hari. Maka ketika waktu panas mereka istirahat, cari tempat berlindung di sisi-sisi bukit, dan mereka istirahat. Demikian mereka cari waktu-waktu yang dingin. Tetapi kali ini Rasulullah SAW memberitakan mereka berangkat dalam keadaan bukan waktu biasa mereka berangkat. Wa qad masya Abdullah bin Ubay bin Salul ila Rasulullah SAW hina balaghahu anna Zaid bin Arqam qad ballaghahu ma sami'a minhu. Maka berangkatlah Abdullah bin Ubay bin Salul menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar bahwa Zaid bin Arqam telah menyampaikan beritanya, memperdengarkan kepada Rasulullah SAW apa yang dia dengar dari dirinya. Karena Abdullah bin Ubay bin Salul khawatir, ini Rasulullah SAW sudah mendengar dari Zaid bin Arqam ucapanku, maka dia datang kepada Rasulullah SAW. Fahalafa billah, setelah ketemu dengan Rasulullah SAW, bersumpah dengan nama Allah. Wallahi ma qultu ma qal, wala takallamtu bihi. Sungguh demi Allah, aku tidak mengucapkan ucapan seperti itu. Aku tidak mengucapkan ucapan itu dan aku tidak berbicara seperti itu. Lihat, kadzab, sudah munafik, kadzab, dan selalu bertameng dengan sumpahnya. Ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah. Mereka mengambil aiman, mengambil sumpah-sumpahnya junnatan sebagai tameng perlindungan. Wallahi saya tidak mengatakan begitu. Sungguh demi Allah, aku enggak berbicara seperti itu. Wa kana fi qaumihi syarifan 'aziman. Padahal orang ini di kaumnya termasuk tokoh yang dibesarkan dan dimuliakan. Faqala man hadara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal ansari min ashabih, maka berkatalah orang-orang yang hadir, yakni hadir di tempat Rasulullah SAW tersebut dari kalangan Ansar dan dari sahabat-sahabatnya, ya Rasulullah, asa an yakuna al-ghulam qad awhama fi hadithi wa lam yahfaz ma qala ar-rajul hadaban ala ibn Abi Ubay ibn Salul wa daf'an anhu. Jelas-jelas ngomong seperti itu, tiba-tiba di hadapan Rasulullah SAW menyatakan, wallahi aku tidak ngomong seperti itu. Demi Allah, aku tidak mengatakan apa yang dikatakan tadi. Aku nggak ngomong seperti itu. Padahal ini tokoh yang dibesarkan oleh orang-orang di sana, di Madinah. Apa kata orang-orang Ansar yang hadir di situ? Yang tahu betul kalau ini bohong. Tahu, yakin kalau ini dusta. Apa kata mereka? Ya Rasulullah, asa an yakunal ghulam qad awham. Bisa jadi orang ini agak ngawur. Awham itu ngelambiar. Fi hadisi, dalam ucapannya. Walam yahfad maqalar rajul. Maka dia tidak hafal ucapannya. Apa maksudnya? Hadaban ala ibn Ubay ibn Salul. Membela Abdullah bin Ubay bin Salul, masih dibela. Wa daf'an anhu, melindungi dan membela Abdullah bin Ubay bin Salul. Mungkin dia lupa, mungkin dia enggak ingat apa yang dikatakan tadi. Falamma istaqalla Rasulullah SAW wasar, ketika Rasulullah SAW sudah membawa perlengkapannya, kemudian berangkat, laqiyahu Usaid ibn Hudayr. Bertemu dengan beliau Usaid ibn Hudayr radhiyallahu taala anhu. Fahayyahu bitahiyyatin nubuwah. Kemudian mengucapkan salam dengan salam penghormatan kepada Nabi. Assalamu alayka ya Rasulullah. Thumma qala, ya Nabi Allah, wallahi laqad rahta fi sa'atin munkirah. Ketika ditemui oleh Usaid berkata, wahai Nabi Allah, sungguh demi Allah engkau berangkat di waktu yang tidak biasanya.
Fi sa'atin munkirah. Saat munkar maksudnya saat yang tidak biasanya. Bukan yang ma'ruf, yang biasanya. Ma kunta taruhu fi misliha. Sungguh aku tidak pernah melihat engkau berjalan di waktu-waktu yang seperti ini, di saat-saat seperti ini. Wa qala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu pun berkata kepada Usaid bin Hudayr, "Awama balaghaka ma qala sahibukum?" Apakah belum sampai kepadamu berita tentang sahabatmu itu? Sahibukum dalam artian yang tinggal bersama kamu di Madinah. Ini makna sahibukum, bukan makna sahabat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, bahkan berkata kepada mereka musyrikin, "Wa ma sahibukum bimajnun." Bukanlah sahabat kalian wahai musyrikin adalah orang yang gila. Itu bukan Rasulullah SAW sahabat yang musyrikin, bukan. Tetapi yashabuhu fi makanin wahid. Bersama-sama dengan mereka di satu tempat. Maka yang dimaksud di sini oleh Rasulullah SAW adalah Abdullah bin Ubay bin Salul adalah penduduk Madinah. Sedangkan kamu juga tokoh Madinah. Maka Rasulullah SAW menyatakan sahibukum. Awama balaghaka maqala sahibukum. Apakah engkau belum dengar berita tentang ucapan sahibukum? Ucapan orang yang bersamamu di Madinah ini? Wa ayya sahibin ya Rasulullah? Kata Usaid ibn Hudayr. Sahabat yang mana ya Rasulullah? Qala Abdullah ibn Ubay. Yaitu Abdullah ibn Ubay. Qala maqal. Dia mengucapkan apa yang dia katakan. Za'ama annahu in raja'a ilal Madinah la yukhrijanna al-a'azzu minha al-adhal. Dia mengaku-ngaku dan berkata bahwasanya dia akan mengeluarkan orang-orang yang mulia, akan mengeluarkan orang-orang yang lemah, orang-orang yang hina. Nanti kalau pulang ke Madinah, orang yang mulia akan mengusir orang-orang yang rendah. Qal, berkata Usaid bin Hudayr, fa anta ya Rasulullah. Engkaulah ya Rasulullah, demi Allah, engkau orang yang mulia dan mereka orang yang hina, dan engkau akan mengusir mereka orang-orang yang hina. Wallahi tukhrijuhu minha in syi'ta. Sungguh engkau wahai Rasulullah mengeluarkan mereka kalau kau sukai. Ini kapan kau sukai, usir mereka. Huwa wallahi dalil, dia demi Allah orang yang hina. Wa antal aziz, dan engkau ya Rasulullah orang yang mulia. Thumma qala Rasulullah, rafiq bihi. Fa wallahi laqad ja'ana Allahu bika wa inna qaumaka la yandimuna lahu al-kharaj liyatawajjahu litawajjuhi fa innahu la yara annaka qad istalabathu mulkan. Apa kata Usaid bin Hudayr? Ya Rasulullah, rafiq bihi. Bersikap lembutlah pada dia. Kenapa? Sungguh demi Allah. Laqad ja'ana Allahu bika. Sungguh telah datang kepada kami engkau dengan izin Allah. Allah bawakan engkau kepada kami. Wa inna qaumahu la yandhimuna lahu al-kharaz. Sedangkan kaumnya, yakni kaumnya si Abdullah bin Ubay bin Salul, orang-orang yang sudah terbiasa menokohkannya. Dan mereka berbaris rapi di bawah dia. Untuk diarahkan oleh dia. Fa'innahu la yara annaka qad istalabathu mulkan. Dan orang ini setelah engkau datang, dia berpandangan bahwa engkau merampas kekuasaannya. Itu yang menyebabkan dia berbuat seperti itu. Ini Usaid bin Hudayr paham. Kenapa Abdullah bin Ubay bin Salul ini selalu jengkel, dendam, dengki kepada Rasulullah SAW dan kepada muhajirin. Karena asalnya dia ditokohkan. Tetapi setelah datang kaum muslimin, datang Rasulullah, sungguh dia sama sekali tidak ditokohkan. Bahkan direndahkan. Masih ingat kasus ketika dia setiap datang Rasulullah SAW ke masjid, hari Jumat, dia berdiri. Telah datang pada kalian orang yang dimuliakan. Allah SWT mengirim kepada kita orang yang mulia Rasulullah SAW. Hendaklah kalian dengar dan kalian taati. Ini ingin ikut tenar bersama Rasulullah SAW. Asalnya begitu. Ketika lari dari perang pada perang Uhud, maka ketika dia mau berbicara di hari Jumat diseret oleh kaumnya sendiri. Turun kamu. Ngapain kamu berbicara seperti itu? Sungguh tidak pantas engkau berbicara seperti itu. Sehingga Abdullah bin Ubay bin Salul yang tadinya tokoh, yang tadinya pemimpin, seakan-akan terampas kepemimpinannya dan ketokohannya. Jadi direndahkan, jadi tidak memiliki apa-apa lagi. Akhirnya seperti itu.
Akhirnya memendam berbagai macam kedengkian. Demikianlah ra'sul munafiqin, tokoh para munafiqin. Kita lanjutkan insyaallah pada yang mendatang billahi taala. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.